siapkan loncengnya sekarang juga. Agar tidak tertinggal kisah-kisah luar biasa seperti ini di lain waktu. Sebelum kita masuk ke cerita, izinkan kami bertanya. Pernahkah kalian mendengar kisah nyata seorang TKW dari Indonesia yang akhirnya dinikahi oleh pria Arab kaya raya? Bagaimana bisa seseorang yang datang dengan pinjaman dari desa terpencil, lalu diuji dengan penyamaran yang luar biasa, akhirnya justru menemukan cinta sejati dan rezeki yang tak disangka-sangka? Dan, mengapa akhlak lebih berharga dari segalanya? Namaku Aska. Aku lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di antara ladang kering dan suara ayam berkokok di pagi hari. Kehidupanku tak pernah mudah. Kami bukan keluarga berada, bahkan bisa dibilang sangat sederhana. Ibuku hanya bisa berbaring di atas kasur tipis. Tubuhnya lemah karena sakit yang tak kunjung sembuh. Sementara ayahku bekerja sebagai buruh tani. Pagi berangkat sebelum matahari muncul, pulang dengan tubuh penuh lumpur dan baju basah keringat. Meski begitu, tak pernah kudengar keluhan dari mulut mereka. Yang ada hanya doa, dan sesekali senyum yang dipaksakan agar aku tetap kuat. Setiap kali aku melihat ibuku terbatuk hingga menggigil, hatiku seperti disayat. Aku ingin membantu. Tapi dengan apa? Sekolahku hanya sampai SMA. Tak ada modal. Tak ada koneksi. Satu-satunya jalan yang kulihat waktu itu adalah menjadi tenaga kerja wanita. Menjadi TKW. Bukan keputusan yang mudah. Orang-orang di kampung banyak yang memandang sinis. Apalagi perempuan muda sepertiku yang hendak merantau ke negeri jauh. Tapi aku tidak peduli. Aku ingin ibuku bisa berobat. Aku ingin ayahku tidak harus kerja sampai punggungnya bongkok. Namun untuk berangkat pun aku tidak punya apa-apa. Koper, paspor, bahkan ongkos transport ke Jakarta, semuanya kupinjam dari tetangga yang berhati baik. Dengan restu ayah dan pelukan haru dari ibu, aku berangkat. Sambil membawa bungkusan nasi, surat Yasin, dan harapan yang hanya bisa kusampaikan dalam doa lirih. Allah, jagalah aku. Aku masih ingat hari ketika pesawat mendarat di Riyadh. Negeri pasir dan panas yang terasa asing. Aku menggenggam erat tas kecilku, takut, bingung, dan berusaha tampak tegar. Aku ditempatkan di rumah keluarga kaya sebagai pembantu rumah tangga. Hari-hariku penuh kerja, dari pagi hingga malam. Menyapu, mengepel, mencuci, memasak. Kadang dimarahi karena hal kecil. Kadang tidak diberi waktu istirahat cukup. Tapi aku tahan. Karena di balik itu semua, aku tahu, ada ibuku yang menanti uang untuk membeli obat. Ada ayahku yang menunggu kiriman untuk bayar hutang pupuk. Setiap malam, aku menangis dalam diam. Merindukan rumah, tapi harus kuat. Menangis dalam sajadah, tapi tetap tersenyum di pagi harinya. Dan aku tidak pernah menyangka bahwa di balik semua lelah dan kesepianku itu, Allah sedang menyiapkan kejutan besar dalam hidupku. Sebuah ujian, sekaligus berkah, yang datang dalam bentuk seorang pria lusuh di pinggir jalan. Hari itu matahari menyengat lebih panas dari biasanya. Aku baru saja kembali dari pasar kecil tidak jauh dari rumah majikanku. Tangan kananku membawa kantong berisi sayur dan roti, sedang tangan kiriku sibuk menahan jilbab yang tertiup angin. Saat hampir sampai rumah, pandanganku tertuju pada seorang pria yang duduk bersandar di dinding toko yang tutup. Bajunya lusuh, wajahnya penuh debu, dan matanya terlihat kelelahan. Ia menoleh padaku dan berkata pelan, "Ana Atshan, saya haus." Awalnya aku ragu. Di Riyadh, orang asing, apalagi laki-laki, bisa saja membawa bahaya. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku berhenti. Tanpa berkata apa-apa, aku membuka kantong belanja, mengeluarkan sebotol air mineral dan sepotong roti, lalu memberikannya padanya. Ia menerima dengan tangan bergetar, mengucapkan terima kasih dalam bahasa Arab, lalu menunduk. Aku segera berbalik dan melanjutkan langkah. Tapi sejak hari itu, aku mulai melihatnya lagi. Esoknya, ia duduk di tempat yang sama. Dan lagi-lagi, aku memberinya air. Lusa, ia menyapaku lebih dulu. Lama-lama, ia mulai bertanya namaku. Dan aku menjawab dengan singkat. Aska. Ia bilang namanya Dian.
Orang Indonesia juga. Katanya campuran Jawa dan Arab. Katanya dulu kerja serabutan. Sekarang sedang menganggur. Tidur di jalan. Hidup dari belas kasih. Aku hanya mengangguk. Tak ingin terlalu terlibat. Tapi hatiku berkata lain. Ada sesuatu yang berbeda dari cara bicaranya. Ia sopan. Tidak pernah meminta lebih. Bahkan tidak pernah menatapku dengan cara yang tidak pantas. Hari-hari berikutnya aku mulai terbiasa melihat Dian. Kami tak banyak bicara. Hanya saling menyapa. Tapi entah mengapa, kehadirannya memberiku rasa tenang. Saat aku marah karena dimarahi majikan, aku menenangkan diri dengan menyedekahkan roti padanya. Saat aku merasa sendiri, aku tahu akan ada orang yang menunggu di pinggir jalan itu. Waktu berlalu. Aku tetap bekerja keras. Kiriman uang ke rumah tetap lancar. Aku bahkan bisa menabung sedikit demi sedikit. Namun di balik semua itu, aku mulai dihantui rasa bingung. Dian mulai mengajakku berbicara lebih dalam. Ia bertanya tentang hidupku, tentang keluargaku, bahkan tentang cita-citaku setelah pulang nanti. Sampai suatu malam, ia berkata, "Aska, kalau aku datang ke keluargamu suatu hari nanti, dan melamarmu, apa kau akan menolakku hanya karena aku miskin?" Aku terdiam. Pertanyaan itu tidak pernah terpikir sebelumnya. Aku datang ke sini bukan untuk mencari jodoh, tapi untuk menyambung hidup. Untuk ibuku, untuk ayahku. Tapi pertanyaan itu tertanam dalam pikiranku sepanjang malam. Dan sejak hari itu, aku mulai menjaga jarak. Karena aku takut. Bukan takut padanya, tapi takut pada diriku sendiri yang mulai membuka hati. Namun, Allah punya rencananya sendiri. Beberapa pekan setelahnya, Dian menghilang. Tidak ada di tempat biasa. Tidak di jalan itu. Tidak juga di masjid kecil tempat kadang ia numpang sholat. Aku panik, tapi tak berani bertanya pada siapa-siapa. Hari demi hari berlalu. Hingga suatu malam yang sunyi, saat aku sedang mencuci piring di dapur, majikanku memanggil dengan suara tinggi. "Aska, ada tamu untukmu." Aku bingung. Siapa? Saat aku keluar, hatiku hampir berhenti berdetak. Di depan pintu berdiri seorang pria dengan jubah putih bersih. Wajahnya familiar. Tapi tidak mungkin. Itu Dian. Namun, bukan Dian yang ku mengenal dari jalanan. Bajunya mahal. Mobil mewah terparkir di belakangnya. Dan senyumnya masih sama seperti saat ia meminta air dariku dulu. Aku berdiri mematung di ambang pintu. Tidak percaya dengan apa yang kulihat. Lelaki lusuh yang dulu duduk di pinggir jalan, kini berdiri dengan pakaian bersih dan wajah yang bercahaya. "Aska," katanya pelan. "Maaf aku mengejutkanmu." Suaranya masih sama. Lembut. Tapi hari itu, semua berubah. Majikanku yang berdiri tak jauh dariku tampak heran. Ia bertanya dalam bahasa Arab, "Siapa dia?" Dian menjawab tenang, bahwa ia datang untuk bicara baik-baik dan meminta izin mengajak bicara pembantunya. Aku hanya tertunduk, bingung antara ingin lari atau menangis. Kami duduk di teras rumah. Dian tidak lagi terlihat seperti pengemis. Ia menyodorkan kotak kecil, lalu membuka isinya perlahan. Di dalamnya ada cincin emas putih dengan batu kecil di tengahnya. Dan ia berkata dengan suara yang paling serius yang pernah kudengar, "Aska, aku ingin menikahimu." Jantungku berhenti sejenak. Aku menatapnya, penuh tanda tanya. Lalu aku bertanya pelan, "Kau bukan seperti yang selama ini kau tunjukkan, kan?" Dian tersenyum. Wajahnya berubah serius. "Aku memang bukan pengemis. Aku juga bukan pengangguran. Namaku lengkapnya adalah Dian bin Hashim Al-Fathani. Ayahku seorang pebisnis besar. Keluargaku memiliki perusahaan properti dan ekspor-impor di Riyadh." Aku menahan napas. Kepalaku seperti dipukul pelan oleh kenyataan. Dian melanjutkan, "Aku sudah lama ingin mencari istri. Tapi aku tidak ingin seseorang yang hanya tertarik pada harta. Maka aku putuskan menyamar. Aku ingin melihat siapa yang tulus. Dan sejak hari pertama kau memberiku air tanpa menanyakan apapun, aku tahu, kau berbeda."
Aku terdiam, bingung antara marah dan terharu. Aku merasa dibohongi, tapi aku juga tahu dalam hatiku bahwa Dian tidak berbuat jahat. Ia tidak pernah menyentuhku, tidak pernah memaksaku. Ia hanya mengamati, dan kini ia menyampaikan niatnya dengan cara yang baik. Aku tidak langsung menjawab. Aku minta waktu. Malam itu, aku menangis. Untuk pertama kalinya. Bukan karena rindu rumah, tapi karena aku dihadapkan pada pilihan besar. Haruskah aku menerima Dian? Haruskah aku percaya pada pria yang selama ini menyembunyikan identitasnya? Lalu aku ingat ibu, ayah, kampung halaman. Aku tahu ini bukan hanya soal cinta, tapi soal masa depan. Dan soal cara Allah menunjukkan balasan pada mereka yang ikhlas. Beberapa hari kemudian, aku menelepon ayah. Aku ceritakan semuanya, dari awal, tentang siapa Dian sebenarnya, tentang penyamarannya, tentang lamarannya. Ayah hanya terdiam lama, lalu berkata, kalau laki-laki itu benar-benar baik, menjaga kehormatanmu, dan tidak bermain-main maka itu bukan tipu daya. Itu ujian. Dan Allah telah mengangkat derajatmu dengan caranya sendiri. Air mataku jatuh. Aku akhirnya menghubungi Dian dan menjawab, kalau kau memang sungguh-sungguh, datanglah ke Indonesia. Temui keluargaku. Bicaralah sebagai lelaki. Dan ia menjawab, Insya Allah, aku akan datang, sebagai diriku yang sesungguhnya. Musim dingin mulai beranjak pergi saat aku menjejakkan kaki kembali di tanah air. Langit Indonesia terasa berbeda. Hangat. Seperti pelukan seorang ibu. Dan memang itulah yang pertama kali kurindukan. Ibu. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Tidak ada yang tahu siapa yang akan datang ke rumah kami beberapa hari lagi, selain ayah dan ibu. Kabar bahwa aku pulang dari Arab cepat menyebar. Tetangga berdatangan. Ada yang ingin tahu kabar. Ada yang sekadar basa-basi. Sebagian memandangku dengan heran. Karena aku pulang dengan koper baru dan tampak sedikit berbeda. Namun, tak satu pun dari mereka tahu bahwa tamu penting dari Riyadh akan datang. 3 hari setelah aku tiba, sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang desa. Anak-anak kecil berlari mendekat, penasaran. Lalu pintu terbuka, dan keluarlah seorang pria dengan pakaian bersih, berwibawa, dan senyum hangat. Itu Dian. Tapi kali ini, ia datang bukan sebagai orang asing. Ia datang membawa keluarganya. Mereka sopan, sederhana, dan penuh tata krama. Ayah menyambut mereka dengan hati-hati. Kami tidak biasa menerima tamu seperti itu. Namun Dian bersikap rendah hati. Ia mencium tangan ayahku, duduk bersila di tikar lusuh ruang tamu, dan dengan bahasa Indonesia yang lancar ia berkata, Pak, Bu, saya datang hari ini dengan niat baik. Saya ingin melamar putri bapak dan ibu, Aska, sebagai istri saya. Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara kipas tua yang berdecit pelan. Ayah menatap Dian lama, lalu memandangku. Sementara ibu mulai terisak pelan, mungkin antara syukur dan tak percaya. Perempuan yang dulu hanya bisa terbaring karena sakit, kini menyaksikan anaknya dilamar oleh seorang pria yang datang dari jauh, membawa harapan dan masa depan. Ayah menghela napas, lalu mengangguk. Saya tidak punya banyak. Rumah ini saja masih numpang. Tapi saya tahu, anak saya dididik dalam susah payah. Dan saya percaya Allah mempertemukan kalian karena niat baik. Kalau kamu bisa menjaga amanah ini, maka saya serahkan Aska padamu. Tangisku pecah. Aku peluk ibu. Dunia terasa seperti berhenti sejenak. Hari itu bukan hanya hari lamaran, tapi hari di mana harga diri kami, keluarga sederhana dari desa, diangkat oleh Allah lewat jalan yang tidak pernah kami sangka. Seminggu kemudian, akad nikah dilaksanakan dengan sederhana di masjid desa. Dian duduk di depan penghulu, dengan sorban putih dan senyum tenang. Aku duduk di ruangan belakang, menggenggam tangan ibu. Ia berbisik, kamu sudah sampai di tempat yang Allah janjikan untuk orang sabar. Setelah ijab kabul, aku resmi menjadi istri dari lelaki yang dulu ku kenal sebagai gembel pinggir jalan.
Tapi bagiku, dia bukan pangeran Arab. Dia adalah ujian. Sekaligus jawaban dari setiap sujud malamku. Setelah akad nikah yang sederhana di masjid desa, aku resmi menjadi istri dari seorang pria yang dulu datang dalam wujud paling rendah, namun hatinya membawa kemuliaan yang tinggi. Beberapa hari setelah pernikahan, aku ikut Dian kembali ke Riyadh. Tapi kali ini bukan lagi sebagai pembantu rumah tangga. Aku masuk ke rumah yang sama, tapi bukan untuk menyapu lantainya atau mencuci piringnya. Kali ini aku masuk sebagai nyonya rumah. Rumah itu besar. 2 lantai, dinding marmer, lampu gantung kristal, dan halaman luas yang dulu hanya bisa kulihat dari balik jendela. Kini, aku berjalan di dalamnya dengan langkah pelan. Masih belum percaya bahwa ini semua nyata. Tapi meski hidupku berubah drastis, hatiku tak pernah mau lepas dari tanah yang membesarkanku. Aku tetap memakai pakaian sederhana. Aku tetap bangun malam untuk sholat tahajud. Seperti saat aku masih tinggal di kamar sempit milik majikan. Aku tetap mengirim uang ke ayah dan ibu, bukan karena kewajiban, tapi karena rindu yang tak pernah hilang. Dian tidak pernah memaksaku untuk berubah. Ia justru mencintaiku karena aku tetap menjadi Aska yang dulu, yang tidak silau oleh perhiasan, yang tidak malu dengan asalnya. Beberapa bulan setelah pernikahan, Allah memberiku hadiah yang tak ternilai. Aku hamil. Kabar itu membuatku menangis dalam sujud. Seorang anak, buah dari cinta yang dimulai dari sebotol air dan sepotong roti. Dian memelukku lama saat dokter mengonfirmasi kabar itu. Dan sejak hari itu, ia menjaga setiap langkahku dengan cinta dan kehati-hatian. Kehamilanku berjalan lancar. Aku melewati hari-hari dengan tenang. Tak lagi bekerja mencuci baju orang lain, tapi kini mencuci baju mungil yang kupersiapkan untuk buah hatiku sendiri. Sampai tiba hari kelahiran. Di rumah sakit elit Riyadh, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Kulitnya putih bersih, matanya tajam seperti Dian, tapi bibirnya kecil seperti milikku. Dian mengadzani anak kami dengan suara bergetar. Hari itu, aku merasa lengkap. Bukan karena aku menjadi kaya, tapi karena aku telah melewati semua fase, dari pahitnya perpisahan, kerasnya kerja, beratnya ujian, hingga manisnya hasil dari sabar dan ikhlas. Beberapa bulan setelah anak kami lahir, Dian berkata padaku, "Aku ingin kamu sesekali pulang ke kampung. Biar keluarga kita tahu bahwa kamu tetap Aska, anak petani yang kini jadi ibu dari cucu mereka." Dan kami pun pulang ke Indonesia. Pesawat mendarat pelan di bandara internasional. Langit Indonesia menyambutku dengan warna senja yang hangat. Aku memeluk bayiku erat di pangkuan, sementara Dian menuntunku keluar dari pintu kedatangan. Ransel bayi di punggungnya. Wajahnya tetap tenang meski banyak mata tertuju pada kami. Kami bukan pasangan artis. Tapi orang-orang menoleh karena kami terlihat tidak biasa. Perempuan muda berjilbab sederhana, menggendong bayi, didampingi pria Arab tinggi dengan senyum teduh. Mereka tak tahu bahwa aku hanya seorang mantan TKW. Yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Di luar bandara, sopir yang kami sewa membawa kami langsung ke kampung halaman. Perjalanan menembus jalanan sempit. Sawah terbentang kanan kiri. Aroma tanah basah menyapa hidungku. Hatiku mendadak hangat. Ini rumahku. Saat mobil berhenti di depan rumah orang tuaku, aku melihat ibu berdiri di ambang pintu. Tubuhnya masih lemah, tapi kali ini tidak terbaring. Ia berdiri, menopang tubuhnya dengan tongkat kecil. Wajahnya berlinang air mata. Ayah ada di sampingnya, memegang tasbih. Mulutnya bergetar menyebut nama Allah. Aku turun, membawa bayi kami dalam pelukan, dan langsung mencium tangan mereka. "Ibu, ini cucumu," kataku sambil menangis. Dian menyusul turun, menyalami ayah dan ibu dengan takzim. Ia bahkan mencium tangan ayahku seperti saat pertama kali melamarku. Lalu duduk bersila di lantai teras rumah, tak peduli betapa sederhana dan reotnya lantainya. Hari itu tak ada pesta, tak ada karpet merah, hanya air mata, pelukan, dan nasi hangat dengan sambal terasi. Tapi itulah hari paling mewah dalam hidupku. Selama beberapa hari di kampung, aku dan Dian tinggal di rumah orang tuaku.
Kami tidak menginap di hotel atau villa, padahal kami bisa. Dian bilang, disinilah kamu dibesarkan. Aku ingin anak kita juga tahu asal-usul ibunya. Agar kelak dia tahu, kekayaan bukanlah pangkat, tapi amanah. Aku melihat wajah ayah lebih sering tersenyum. Ia tak lagi terlalu sering ke sawah, karena kini aku bisa membantu memenuhi kebutuhannya. Ibu perlahan pulih. Air mukanya tak lagi kusut seperti dulu. Ada harapan di matanya, dan itu lebih dari cukup bagiku. Dian juga ikut membantu memperbaiki rumah. Ia tidak menunggu aku yang meminta. Ia mengajak warga setempat, membayar tukang, dan memperbaiki atap rumah yang bocor. Tanpa sombong, tanpa suara. Warga mulai tahu siapa suamiku sebenarnya. Tapi yang lebih membuat mereka kagum bukan hartanya, melainkan kerendahan hatinya. Saat acara selamatan kecil-kecilan digelar, seorang tetangga tua bertanya padaku, "Azka, apa yang kamu lakukan dulu sampai Allah menghadiahkan laki-laki seperti itu?" Aku hanya tersenyum. Saya cuma sabar, Bu, dan ikhlas kerja demi orang tua. Aku tidak tahu jawaban pasti, tapi aku percaya satu hal. Ketika kita menjaga niat dalam kesulitan, Allah pasti menyimpan kejutan di ujungnya. Dan hari itu, aku tahu, aku sudah sampai di ujung itu. Waktu terus berjalan. Hari-hari yang dulu penuh peluh dan tangis kini berubah menjadi hari-hari tenang bersama keluarga kecilku. Namun satu hal tidak pernah berubah. Rasa syukurku pada Allah atas segala takdir yang tertulis dalam hidupku. Beberapa tahun setelah pernikahan, kami dikaruniai anak kedua, seorang perempuan. Wajahnya mirip almarhum nenekku. Matanya teduh, senyumnya seperti embun subuh. Rumah kami di Riyadh makin ramai. Tapi aku tetap menanamkan kesederhanaan pada anak-anakku, seperti yang ditanamkan oleh ayah dan ibu padaku dulu. Meski hidup di negeri orang, aku tak pernah lupa siapa diriku. Aku ajarkan anak-anakku bahasa Indonesia. Aku ceritakan kampung halaman, sawah yang hijau, dan rumah kayu reot yang dulu jadi saksi perjuanganku. Dian, suamiku, tak pernah berubah. Ia tetap turun langsung ke proyek bisnisnya, tetap menyapa pekerja dengan hangat, dan tak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Kami menjalani hidup bukan sebagai orang kaya yang ingin pamer, tapi sebagai dua insan yang disatukan karena keikhlasan, bukan karena kemewahan. Setiap 1 tahun sekali, kami pulang ke Indonesia. Menjenguk orang tua, menengok masa lalu. Kadang Dian mengajak keluargaku ke Tanah Suci. Kami menunaikan umrah bersama. Ibu menangis tak berhenti saat pertama kali menginjakan kaki di Masjidil Haram. Ia berkata, "Azka, dulu ibu pikir kamu bakal hilang ditelan nasib di negeri orang. Tapi ternyata Allah menulis takdir yang tak pernah ibu bayangkan." Aku hanya bisa menunduk. Karena memang, siapa sangka, dari seorang anak petani, yang hidup seadanya, aku jadi pembantu rumah tangga di negeri gurun. Lalu, tanpa pernah kuduga, aku jadi istri dari pria yang menyamar sebagai gembel, hanya untuk menguji hatiku. Dan kini, aku menjadi ibu dari 2 anak, hidup damai bersama lelaki yang sejak awal menghormatiku bukan karena penampilan, tapi karena akhlak. Dan pada suatu malam, saat anak-anak sudah tidur, Dian duduk di sampingku di balkon rumah kami. "Azka," katanya lembut, "tahukah kamu kenapa aku tetap jatuh cinta padamu, bahkan setelah bertahun-tahun menikah?" Aku menoleh, tersenyum kecil. "Kenapa?" Ia memandang ke langit gelap Riyadh, lalu berkata, "Karena kamu tidak pernah berubah. Kamu tetap perempuan yang mau berbagi air pada orang asing di pinggir jalan. Dan itu, bagiku jauh lebih berharga dari apapun di dunia." Aku menggenggam tangannya. Kami tidak perlu kata-kata manis. Tidak perlu janji yang berbunga-bunga. Kami hanya perlu saling percaya dan menjaga niat baik seperti hari pertama. Sebab pada akhirnya, yang membawa kami sejauh ini bukan harta, bukan status, bukan kebetulan. Tapi sabar, ikhlas, dan ridho Allah yang tak pernah luput dari setiap cerita yang tulus.